Memang patut diakui secara teori dan praktek, jika PLA Navy China masih di atas angin dari TNI AL beda urusan jika saat ini dekade 1960-an di mana Angkatan Perang Indonesia unggul telak dibanding China, namun roda zaman berputar di mana China membangun militernya secara besar-besaran dan saat ini hanya bisa dikalahkan oleh Amerika Serikat semata, apalagi beberapa waktu lalu China menangguhkan program pembuatan kapal perang kelas korvet, mereka sekarang hanya fokus membangun kapal perang fregat, destroyer, kapal induk serta kapal selam. Semuanya berspesifikasi ocean going untuk mendukung klaim Nine Dash Line mereka, maka pihak TNI merasa perlu menambah kekuatan laut di Natuna Utara. Gayung bersambut, Indonesia kini bakal punya 2 kapal fregat kelas Gahar dari Denmark, yakni Iver Huitfeldt class. Laporan navalnews.com, Selasa, tanggal 16 Juni tahun 2020, mengatakan jika Indonesia kekurangan kapal ocean going untuk mengimbangi agresivitas China di Natuna Utara, maka Kementerian Pertahanan merencanakan pembuatan fregat baru untuk menjaga Natuna agar lebih aman dari gangguan asing. Pada Maret tahun 2020 Petpal Indonesia ditugaskan untuk mengembangkan desain untuk 2 kapal selama 5 tahun seharga 720 juta dolar Amerika Serikat atau 1,1 triliun rupiah bekerja sama dengan Denmark tentunya untuk membuatkan kapal fregat bagi TNI AL. Bahkan Direktur Pelaksana Tim Angkatan Laut Denmark dan mantan Kepala Angkatan Laut Denmark Laksamana Muda, Purn, Niels Wang mengatakan Indonesia sudah menunjukkan minat kuat untuk akuisisi Iver Huitfeldt class. Tim Angkatan Laut Denmark dapat mengkonfirmasi bahwa Indonesia, di antara negara-negara lain, telah menunjukkan minat untuk frigat Denmark Iver Huitfeldt. Namun, saya tidak dapat mengomentari pertanyaan spesifik Anda, ujar Niels seperti dikutip dari Naval News. Denmark sendiri nantinya akan diwakili oleh galangan kapalnya Odense Maritime Technology (OM) yang akan melakukan transfer of technology kepada PT PAL Indonesia. Bukan hanya itu saja, seorang peneliti di program keamanan maritim, Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura, Colin Koh malah membuat pernyataan lebih gila lagi. Colin menyebutkan jika Indonesia tidak akan bisa mempertahankan Natuna Utara jika hanya dibekali dengan 2 fregat kelas berat saja. Indonesia perlu membangun fregat sekelas Iver Huitfeldt lebih banyak lagi dan lagi ditambah kapal offshore patrol vessel OPV untuk menjaga wilayah lautnya yang luas terutama di Natuna karena lawannya China. 2 fregat besar tidak cukup untuk menutupi perairan Natuna, di mana serangan China sering terjadi. Paling-paling, di setiap titik waktu, satu dari pasangan fregat baru ini akan ada di pangkalan, meskipun untuk jangka waktu terbatas dan menyediakan perawatan yang tepat. Jadwal perbaikan, tentu saja, dengan anggaran yang sama, lebih banyak OPV yang lebih kecil dapat diperoleh. Namun, saya menduga beberapa alasan di balik pencarian untuk kelas Iver Huitfeldt, ujar Colin, dan menambahkan bahwa Iver Huitfeldt juga lebih besar, dan mewakili desain yang sepenuhnya baru yang harus ditangani oleh PT PAL, dengan transfer teknologi yang tepat di bawah bimbingan rekan-rekan mereka dari Denmark, dan tentu saja dengan komitmen Jakarta terhadap program ini, adalah mungkin bagi PT PAL untuk mengatasi masalah awal dari kurva pembelajaran dan secara bertahap menjadi mampu membangun kapal secara mandiri. Kita bisa mengambil contoh dari kolaborasi PT PAL dengan DSME dalam pembangunan lisensi kapal selam. Ada cegukan awal, terutama karena transfer teknologi, tetapi ini kemudian diatasi dan Indonesia akhirnya berhasil membangun kapal selam kelas Nagapasa ketiga, dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang membangun kapal selam secara lokal, tambah Colin. Colin juga mengungkapkan jika Indonesia sedang merancang taktik jitu untuk menandingi kekuatan Plan Navy di Natuna Utara nantinya. Namun, saya menduga beberapa alasan di balik pencarian untuk kelas Iver Huitfeldt. Yang pertama adalah bahwa orang Indonesia sedang melihat pembuatan kapal perang yang lebih besar di luar PKR yang didasarkan pada kelas Sigma yang diklasifikasikan sebagai fregat ringan. Yang kedua adalah konsep modular misi unik yang ditawarkan untuk desain Denmark yang dapat diminati oleh orang Indonesia untuk kapal perang masa depan. Tampaknya orang Indonesia tertarik pada kesamaan antara Angkatan Laut dan BAKAMLA yang dapat dimungkinkan dengan konsep modular yang kuat. Yang ketiga, saya yakin perlu ditinjau secara serius adalah apakah orang Indonesia mungkin tidak begitu puas dengan program PKR, dan apakah ini ada hubungannya dengan hubungan pembuat kapal lokal dengan Damen. Sekali lagi, poin ini perlu dieksplorasi. Nah, sekarang tinggal tunggu tanggal mainnya di mana Indonesia bakal mempunyai kekuatan angkatan bersenjata yang sangat diperhitungkan di kawasan.